Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera, salam sukacita. Puji Tuhan, kita jumpa lagi untuk dikuatkan dengan firman Tuhan, untuk boleh kita di dalam Tuhan tetap setia, tetap kita untuk melayaninya dengan baik, dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Puji Tuhan, saya berharap Bapak Ibu baik-baik saja. Saya sebelum berkhotbah lebih jauh atau lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu, Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, jikalau kembali kami bisa mendengar firman-Mu oleh karena anugerah-Mu, dan untuk dibentuk dengan kehendak-Mu untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita punya tema yang menarik Bapak Ibu, yaitu apa sukarnya untuk kita bertobat. Apa sukarnya untuk kita bertobat Bapak Ibu. Iya kan? Nah ini saudaraku perlu untuk kita renungkan. Sebetulnya simpel saja saudaraku yang mengakibatkan orang sukar untuk bertobat. Jadi Anda tidak perlu memberikan alasan 1001 macam. Itu bullshit semuanya. Ya kan? Alasan yang simpel adalah karena tidak mau. Kedua, karena tidak mengenal Tuhan. Atau ingin mempermainkan Tuhan. Nah, kalau anggapan ini sudah benar Bapak Ibu, sukar sekali kita bertobat. Ya kan? Kecuali kita mau bertobat dan mau mengenal Tuhan. Konotasi untuk tidak mengenal Tuhan atau tidak mau mengenal Tuhan ada di Alkitab Bapak Ibu. Tapi berakibat fatal Bapak Ibu. Jadi di sini sering saya mendapatkan alasan bermacam-macam, berputar-putar karena mereka tidak mau bertobat atau tidak bisa bertobat. Dengan alasan kita masih lemah, masih manusia daging, masih penuh pencobaan, masih penuh godaan. Saudara, kesampingkanlah alasan-alasan sampah semacam itu. Sebab itu alasan yang membuat engkau malah terpuruk di dalam dosa. Ingat, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut, Bapak Ibu. Di sini perlu kita hati-hati sebagai orang Kristen. Jadi kalau kita tidak mau bertobat, jangan Bapak Ibu mengaku sebagai orang percaya Tuhan. Atau orang yang percaya adanya Tuhan atau menjadi pengikut Yesus. Itu semua akan sia-sia pada akhirnya. Karena Alkitab nanti saya tunjukkan menyatakan hal tersebut. Jadi saudaraku, apa sukarnya untuk kita bertobat? Yang pertama saudaraku, di sini dikatakan oleh Alkitab, Allah tidak bisa dipermainkan. Jadi yang pertama, Allah tidak bisa dipermainkan. Penting Bapak Ibu pahami ini. Penting sekali untuk kita mengerti dan percaya. Kecuali kita tidak mau atau tidak percaya, kita tidak bicara seperti itu lagi. Karena bagi saya pribadi, ya kan, kalau orang yang datang ke gereja itu orang yang mau bertobat atau sedang bertobat. Jadi tidak ada orang datang ke gereja tidak mau bertobat. Paham? Dengan pemahaman saya seperti ini, saya juga paham. Tidak sukar kok untuk kita bertobat. Kalau tidak mau dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Allah tidak bisa dipermainkan. Galatia 6 ayat 7-10. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik,
kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ingat baik Bapak Ibu, jangan sesat. Allah tidak bisa, Allah tidak mau dipermainkan. Dikatakan di sini ya kan, bahwa karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Nah, hukum firman ini Bapak Ibu masih berlangsung dan masih berlaku. Jangan dihilangkan Bapak Ibu. Jangan kau bersembunyi di dalam anugerah. Wah, itu suatu kekonyolan, tambah ruwet lagi Bapak Ibu. Jadi di sini jikalau Allah tidak bisa dipermainkan atau Allah tidak mau dipermainkan, kalau Anda mempermainkannya, apa akibatnya? Terlalu berani, saudaraku. Terlalu menanggung risiko berat. Jadi lebih baik bertobat. Kalau Anda tidak mau bertobat, Anda sedang mempermainkan Tuhan. Atau dianggap Anda tidak mengenal Tuhan. Wah, sungguh amat mengerikan Bapak Ibu. Jadi banyak orang Kristen sedang kondisinya seperti itu Bapak Ibu. Dia sedang main-main dengan Tuhan. Dianggap Tuhan bisa dilecehkan. Dianggap Tuhan bisa dipermainkan. Dianggap dia tidak ada akibat. Mentang-mentang dirinya masih sehat-sehat saja. Masih oke soal keuangan. Hati-hati Bapak Ibu. Pertobatan itu sangat penting sekali. Tanamkan itu. Sekali lagi saya bicara. Jikalau Bapak Ibu tidak mau dianggap. Tidak mengenal Tuhan. Bertobatlah. Enggak sukar kau bertobat. Iya toh? Dan pertobatan ini Bapak Ibu tidak dipaksa. Ya kalau hasil yang dipaksa juga tidak ada gunanya kan, tidak baik. Iya toh? Hal yang dipaksa atau hal yang terpaksa tidak ada gunanya. Makanya di sini saudaraku, jangan kita mengerecoki orang lain. Jangan kita mengerecoki iman sendiri. Pengertian-pengertian yang tidak benar, itulah yang mengakibatkan kita tidak mau bertobat. Jikalau kita mempunyai pengertian yang saklek, yang strict, bahwa kita tidak mau dianggap tidak mengenal Tuhan, atau kita tidak mau dianggap sedang mempermainkan Tuhan, bertobat. Jadi jelas, Anda jangan main-main di sini dengan Tuhan. Saya beritahu sebagai hamba Tuhan, supaya kita mengerti. Jangan ulur-ulur waktu Bapak Ibu. Jangan buang-buang waktu, sebab manusia itu seperti uap. Ingat baik, upah dosa adalah maut. Firman Tuhan jelas dikatakan, apa yang ditabur orang itu yang dituai. Yang menabur dalam dagingnya akan menuju kepada kebinasaan. Yang menabur di dalam roh akan menuju hidup yang kekal. Jangan mempermainkan hidupmu, sayangilah dirimu. Ia akan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi jelas, pertobatan tidak sukar sebetulnya. Pertobatan tidak sukar kalau kita sudah mempunyai pengertian yang benar. Jadi pengertian yang benar adalah, pertama, kita harus mau bertobat. Kedua, kita tidak mau dianggap tidak mengenal Tuhan atau kita tidak mau dianggap sedang mempermainkan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu. Dan lebih kasarnya, kita kan tidak mau dianggap sebagai kafir. Orang yang fasik Bapak Ibu. Jadi paham. Jadi kecuali kita mau menanggung resiko akibatnya. Tabur tuai ini ada loh Bapak Ibu. Saya banyak menyaksikan orang mendapatkan tabur tuai. Mengerikan Bapak Ibu. Mengenaskan hidupnya. Iya toh, hati-hati di dalam hidup ini. Manusia seperti uap, saudaraku. Ada kemudian hilang. Ini perlu kita camkan baik-baik terhadap diri kita. Kalau kita ada semangat mau bertobat, Tuhan memberikan kekuatan. Pengertian akan muncul, kita dipimpin oleh hikmat Roh Kudus. Haleluya. Betapa indahnya hidup ini Bapak Ibu, jikalau hidup dalam pertobatan. Kemudian yang kedua, saudaraku, Allah tidak bisa diabaikan. Allah tidak bisa diabaikan. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, Roma 12 ayat 1 dan 2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
Allah tidak bisa dipermainkan. Jikalau Bapak Ibu mengaku beribadah kepada Tuhan, kuduskanlah dirimu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Ini jangan diabaikan. Makanya alangkah malunya jikalau kita katakan orang yang beribadah, tetapi hidup dalam dosa. Itu adalah bullshit, Bapak Ibu. Itu adalah sampah. Sebuah alasan yang menghancurkan iman dan pengharapan kita. Jadi jangan sampai kita tersesat dan disesatkan, Bapak Ibu. Jadi di sini ini nyata. Ini tidak bisa diabaikan untuk mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadahmu yang sejati. Kesejatian ibadah kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu harga mati. Tidak bisa ditawar-tawar, Bapak Ibu. Alangkah ruginya apabila kita mengabaikan nilai-nilai firman Tuhan ini yang begitu luar biasa. Iya kan? Sehingga pada akhirnya kita hidup dalam kegelapan. Dan pada akhirnya kita tidak tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Bukan sedikit orang Kristen yang sedemikian rupa, Bapak Ibu. Iya kan? Seharusnya tatkala kita tidak tahu mana yang dari Tuhan, mana yang bukan, Bapak Ibu, kita harus prihatin. Kita harus prihatin dan berkaca diri, Bapak Ibu. Jangan kita tenang-tenang saja kalau kita tidak mau disergap oleh maut. Ini penting untuk kita pahami, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen menyebarangkan hidupnya. Iya kan, yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik, dia tidak tahu. Yang mana yang benar, yang mana tidak benar, dia tidak tahu. Iya kan, ini saya melihat bahwa orang ini hidup dalam kegelapan. Iya kan, jangan sampai jatuh dalam kegelapan yang lebih gelap. Lebih baik untuk bertobat. Iya kan, untuk benar-benar serius di dalam hidupnya. Untuk dalam kekudusan. Tanpa kekudusan orang tidak bisa melihat Tuhan. Bagaimana kita punya korelasi dengan Tuhan menjadi baik? Kalau kita tidak di dalam kekudusan. Kalau kita hidup dalam kenajisan, bagaimana kita hidup di dalam kebenaran Tuhan? Sebab itu Allah itu adalah Allah yang kudus. Kita sudah dipisahkan seharusnya. Pengertian ini harus benar, jangan tersesat, Bapak Ibu. Jangan kompromi. Dan harus ditekankan kepada diri kita makna yang sebenarnya ini. Dan untuk kita percaya dan untuk kita bertanggung jawab. Ya kan, jangan main-main mempermainkan Tuhan dengan mengabaikan firman-Nya. Jadi firman ini tidak bisa dilompat, Bapak Ibu. Firman ini tidak bisa dihilangkan. Ya kan, sebagai persembahan kita yang sejati adalah persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Ingat baik, Bapak Ibu, bahwa kita selalu mempunyai nilai korelasi dengan Tuhan dengan sangat amat baik. Untuk hidup dalam pertobatan, hidup dalam kekudusan, itu ingat baik, katakan kepada dirimu, itu harga mati. Sekali lagi katakan kepada dirimu, harga mati adalah persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, itu ibadahku yang sejati. Haleluya. Ya kan? Kalau Bapak Ibu mau mengabaikan firman ini, silakan. Silakan Bapak Ibu. Sebab lagi-lagi saya bicara bahwa pertobatan itu harus sukarela. Harus sukacita. Harus mau dengan senang hati. Kalau Bapak Ibu terpaksa, jangan. Hasilnya tetap nihil. Hasilnya tetap, saudaraku, sampah. Ini penting untuk kita terapkan di dalam diri kita dengan baik. Bahwa kita adalah orang-orang umat kepunyaan Tuhan yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Yang sudah menebus dosa-dosa kita dengan darahnya yang kudus. Dan hal ini tidak bisa dipermainkan. Ya kan? Dan kita sebagai orang bertanggung jawab, hiduplah dalam pertobatan. Hiduplah dalam kekudusan. Jangan mengabaikan Tuhan. Ada amin, Bapak Ibu. Dengan demikian, Bapak Ibu, kita tidak bisa disesatkan dan tidak bisa menyesatkan orang. Jadi di hadapan Tuhan itu sangat jelas. Ya, Tuhan tidak bisa dibuat bingung, Bapak Ibu. Ya, nanti Anda yang bingung sendiri. Jikalau Anda yang bingung tentang Tuhan, fatal. Itu fatal sekali, Bapak Ibu. Iya kan? Itu fatal sekali. Berarti itu mengabaikan firman-Nya, mengabaikan kebenarannya. Jikalau demikian kondisinya, silakan dicoba, saudaraku. Hati-hati. Efesus 4 ayat 17-24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang
jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Firman Tuhan ini sangat sudah memperjelas Bapak Ibu. Jadi kita jangan mau disamakan dengan manusia lama. Jangan mau disamakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang kesukaannya adalah mencemarkan dirinya. Iya kan? Kita tidak mau kategori itu, bukan? Kita mau adalah orang-orang yang berkategori mengenal Tuhan, hidup dalam kekudusan, berakal budi, dan menjadi manusia baru. Lagi-lagi semua berpulang kepada Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Apa yang kau inginkan dalam hidup ini? Kalau bukan karena supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Yang ketiga Bapak Ibu, Allah tidak bisa disembarangkan. Matius 7 ayat 17-23. Allah tidak bisa disembarangkan. Matius 7 ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dengan ayat ini, dengan firman ini, banyak orang Kristen mengalami kebingungan. Seharusnya tidak boleh bingung Bapak Ibu. Di sini dinyatakan ada satu nilai yang pasti. Kalau pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Kalau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Itu jelas sekali Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dikatakan saya orang baik tapi menghasilkan kejahatan. Itu saudaraku lucu sekali. Itu bodoh sekali Bapak Ibu. Bodoh sekali. Kita tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Semua telanjang dan terbuka. Iya kan, jangan melakukan kebodohan rohani, itu fatal sekali Bapak Ibu. Ini dianggap adalah mengabaikan Tuhan, dianggap adalah menyembarangkan Tuhan. Bagi saya pribadi Bapak Ibu, begitu saya membaca firman ini, tinggal mengeterap di dalam diri saya. Apakah saya pohon yang baik? Pasti menghasilkan buah yang baik. Apakah saya pohon yang tidak baik? Menghasilkan buah yang tidak baik. Itu saja, jelas. Iya kan? Ya jelas. Tuhan pun demikian menilai kita. Jadi nggak boleh ada kebingungan Bapak Ibu. Iya kan? Nggak boleh ada kebingungan. Jadi siapa yang berseru kepada Tuhan harus melakukan kehendak Bapa. Jadi jelas Bapak Ibu di sini. Firman Tuhan sudah berkata di depan, sudah memberitahukan kita di depan. Tatkala kita menyembarangkan atau menyalah tafsirkan firman ini, kita tersesat. Kalau kita tersesat, ya salah sendiri. Karena kenapa mau disesatkan? Hari ini, saudaraku, kita harusnya tidak tersesat lagi. Karena pengertian yang benar sudah kita dapatkan. Sudah jelas Bapak Ibu. Jadi kondisi kita, iya di atas iya, tidak di atas tidak. Jangan bermain dalam kemunafikan. Bermain dalam kemunafikan bagi saya pribadi adalah bodoh rohani Bapak Ibu. Ini paham, harus kita paham Bapak Ibu. Ya, semua menanggung resiko masing-masing. Jadi jelas, saya cuma beritahu saja supaya kita tidak menyembarangkan Tuhan. Jikalau kita menyembarangkan Tuhan, fatal akibatnya. Amin. Karena Allah tidak mau disembarangkan. Jangan sia-siakan ibadahmu. Jangan sia-siakan engkau katanya beriman kepada Yesus Kristus.
ya itu akan menjadi sia-sia jikalau engkau tidak mau bertobat. Paham? Jadi sudah ada titik jelas. Ada satu nilai kesimpulan yang jelas. Kesimpulan yang sangat-sangat jelas. Tidak lagi kita bisa bermain-main dalam kegelapan. Yang terakhir, Allah tidak bisa dikesampingkan. Allah tidak bisa dikesampingkan. Mazmur 50 ayat 16 sampai 23. Mazmur 50 ayat 16. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu dikau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu, itulah yang engkau lakukan. Tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku itu sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini di hadapanmu. Perhatikan ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang bisa melepaskannya. Jadi jelas Bapak Ibu, yang mengesampingkan Tuhan, Bapak Ibu, jangan kau kutik-kutik firman. Tidak pantas. Jikalau engkau mengesampingkan Tuhan, jangan coba-coba mengulik-ngulik firman, mendolak-dalik firman. Saudaraku, itu sia-sia saja Bapak Ibu. Jadi di sini Tuhan tidak mau, ya kan, dia punya hukum-hukum dipermainkan. Dia tidak mau dia punya firman diabaikan. Jadi jangan mencoba Bapak Ibu, seakan-akan kita ini fasih banget menafsir firman. Seakan-akan kita ini ya kan ahli teologi. Tetapi kalau tidak mau bertobat sama juga sampah. Sama juga bohong Bapak Ibu. Jadi paham. Jadi sebetulnya untuk kita bertobat tidak sukar. Amin. Panjang lebar saya sudah jelaskan. Saya percaya firman ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Untuk hal tersebut kita berdoa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami sudah mengerti, sudah paham mengenai nilai-nilai pertobatan. Tidak sukar untuk kami bertobat kalau kami mau. Dan firman-Mu, hikmat-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga kami berjalan sesuai kehendak-Mu dan selalu mempermuliakan nama-Mu. Berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati mereka Tuhan. Pimpin selalu dengan terang Kristus. Sehingga bagi hidup mereka mempermuliakan nama Tuhan selalu. Dan ibadah mereka adalah ibadah yang kudus, yang suci, yang Tuhan berkenan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.